sekalian, bahwa malam ini barangkali istimewa karena selama ini kita melakukan press conference dengan jajaran Jampitsus, tetapi malam ini kita akan bersama-sama dengan jajaran pidana militer. Tentu dalam kaitan dengan penetapan tersangka perkara koneksitas dalam perkara korupsi satelit slot orbit 123 derajat bujur timur, ya, pada Kementerian Pertahanan. Rekan-rekan media, Direktur Penindakan pada Jampitmil beserta jajaran tentunya nanti akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa dalam perkara ini setidaknya ada 52 orang saksi dari kalangan sipil yang sudah dipanggil dan diperiksa, dan juga ada 7 orang dari kalangan militer. Dan kemudian setidaknya ada 9 orang yang diperiksa sebagai ahli, 6 diantaranya merupakan ahli satelit, ya, dan yang lainnya tentu ada ahli hukum dan ahli keuangan negara. Dan perlu kami sampaikan bahwa jajaran Jampitmil tentu terus berkomitmen, ya, bagaimana menegakkan hukum terkait dengan terlaksananya fungsi-fungsi penegakan hukum koneksitas, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Oleh karenanya kita dengarkan Direktur Penindakan dan jajaran akan menyampaikan rilis terkait dengan perkembangan penanganan perkara ini. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kapus Penkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya sampaikan kronologis ini, perlu saya perkenalkan diri bahwa nama saya Brigadir Jenderal TNI Andi Suci. Saya berdinas sebagai Direktur Penindakan di Jampitmil. Sedangkan yang berada di belakang saya adalah para tim penyidik yang sedang melaksanakan kegiatan penyidikan dalam perkara Navayu. Pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, tim penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer telah melakukan penetapan terhadap 3 orang tersangka dalam perkara koneksitas adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan user terminal untuk satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan di tahun 2016. Tindak pidana tersebut terkait pelaksanaan pengadaan berdasarkan agreement for provision of user terminals and related services and equipment antara Navayu International AG dan Kementerian Pertahanan tanggal 1 Juli 2016 dan sesuai agreement tanggal 15 September 2016 pada Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan oleh Navayu International AG. Adapun tim penyidik menetapkan 3 orang tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprint 78A garis miring PM garis miring PMPD 1 garis miring 05 2025 tanggal 5 Mei 2025 terhadap 1. Tersangka Laksamana Muda TNI Purnawirawan LNR selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku pejabat pembuat komitmen ditetapkan berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 11 garis miring PM garis miring PMPD 105 2025 tanggal 5 Mei 2025
Yang kedua, tersangka ATVDH selaku tenaga ahli satelit Kemhan ditetapkan berdasarkan penetapan tersangka nomor tab 12 PM PMPD 105/2025 tanggal 5 Mei 2025. Ketiga, tersangka GK selaku CEO Navayo International AG ditetapkan berdasarkan penetapan tersangka nomor tab 13 PM/PMPD 105/2025 tanggal 5 Mei 2025. Kasus posisi dalam perkara ini yaitu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui tersangka Laksamana Muda TNI Purnawirawan LNR selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku pejabat pembuat komitmen telah menandatangani kontrak dengan tersangka GK selaku CEO Navayo International AG. Ini perusahaannya berada di Hungaria. Tanggal 1 Juli 2016 tentang perjanjian untuk penyediaan terminal pengguna jasa dan peralatan yang terkait. Agreement for the provision of user terminal and related service and equipment. Senilai 34.194.300 US dollar dan berubah menjadi 29.900.000 US dollar. Yang kedua, bahwa penandatanganan kontrak antara Navayo International AG dengan PPK tersangka Laksamana Muda TNI Purnawirawan NLR dilakukan tanpa ada tersedianya anggaran. Jadi tidak ada anggaran. Dan penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ketiga tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa, di mana Navayo International AG juga merupakan rekomendasi aktif dari tersangka ATDPH. Navayo International AG mengklaim telah melakukan pekerjaan berupa pengiriman barang dan program kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan berdasar kepada 4 buah Certificate of Performance COP yang telah ditandatangani oleh Letkol Tek JKG dan Kolonel CHB MRI atas persetujuan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan BH dan Laksamana Muda TNI Purnawirawan selaku tersangka LNR, di mana COP tersebut yang telah disiapkan oleh tersangka ATVDH dan GK tanpa dilakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap barang yang dikirim Navayo terlebih dahulu. Pihak Navayo International AG melakukan penagihan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan mengirimkan 4 invoice atau permintaan pembayaran dan COP. Namun sampai dengan tahun 2019, Kementerian Pertahanan RI tidak tersedia anggaran. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Navayo, diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil laboratorium terhadap sampling barang yang dikirim oleh Navayo diperoleh hasil bahwa 550 buah handphone yang dikirim oleh Navayo bukan merupakan handphone satelit dan tidak terdapat secure chip sebagaimana spesifikasi teknis yang dipersyaratkan di dalam kontrak. Terhadap master program yang dibuat Navayo yaitu sebanyak 12 buku,
milestone 3 submission setelah dinilai oleh ahli satelit dengan kesimpulan pekerjaan Navayo International lagi tidak dapat membangun sebuah program user terminal. Yang telah disampaikan Bapak Kapus Penkum tadi, kami telah memeriksa saksi terdiri dari 52 orang saksi sipil, 7 orang saksi militer, serta 9 orang dari saksi ahli. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia harus membayar sejumlah 20.862.822 US dollar berdasarkan final word putusan arbitrase Singapura karena telah menandatangani COP. Sementara menurut perhitungan dari BPKP, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Navayo International AG telah menimbulkan kerugian negara sebanyak 21.854.851,89 US dollar. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah 20.862.822 US dollar berdasarkan final word putusan arbitrase Singapura dan permohonan penyitaan Wisma Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Rumah Dinas Atase Pertahanan dan Rumah Dinas atau Apartemen Koordinator Fungsi Politik KBRI di Paris oleh jurusita di Paris terhadap putusan Pengadilan Paris yang mengesahkan putusan Tribunal Arbitrase Singapura tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan oleh Navayo International AG atas putusan Arbitrase Internasional Commercial Court atau ICC Singapura. Adapun pasal yang disangkakan yakni diduga melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 66 KUHP. Lebih subsidiar pasal 8 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 6 KUHP. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan penetapan tersangka kasus yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Kami mohon doa restu kepada kawan-kawan sekalian supaya tim penyidik bisa melaksanakan tugas ini secara maksimal. Terima kasih.